Assalamualaikum adik-adik peserta OSN IPA SMP. Kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SMP, khususnya tentang materi intensitas dan taraf intensitas bunyi. Adik-adik sekalian, adik-adik harus menguasai materi secara keseluruhan, karena jika adik-adik hanya mengandalkan soal-soal yang tahun lalu, maka adik-adik akan kewalahan, karena soal-soal tahun berikutnya biasanya kalaupun materinya sama akan ubah sedikit bentuknya ya daripada tahun sebelumnya. Jadi adik-adik harus betul-betul menguasai konsepnya ya. Jadi kali ini saya akan bahas sedikit materinya terlebih dahulu ya, untuk persamaan yang digunakan untuk intensitas dan taraf intensitas bunyi. Ini ada beberapa persamaan. Yang pertama ini ya, yaitu rumusnya I sama dengan P per A, di mana I itu adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat. P itu daya ya, daya satuannya watt. A itu luas ya, luas itu satuannya meter kuadrat ya adik-adik, meter kuadrat. Kemudian ini rumusnya jika ada dua intensitas bunyi dan dua jarak. Jadi adik-adik harus bedakan rumus ini dengan rumus ini ya. Jadi ini ada dua jarak, jarak kedua jarak B, jarak pertama jarak A. Kemudian ada intensitas A dan intensitas B. Tetapi kalau yang ini itu dua jarak, tapi taraf intensitas di sini TI. TI ini taraf intensitas 1, taraf intensitas 2. Oke, jika rumus taraf intensitas hubungannya dengan intensitas ambang ini adik-adik. TI sama dengan 10 kali log I per I0. Log itu adalah nilai dari logaritma ya adik-adik. Ini TI untuk beberapa sumber bunyi. Jadi kalau ada soal beberapa sumber bunyi, rumusnya ini. TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. N itu adalah jumlah sumber bunyi. Misalnya diketahui satu sumber bunyi TI-nya sekian. Maka berapakah taraf intensitas 10 sumber bunyi misalnya? N-nya kita ganti dengan 10. Ya, seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh soalnya. Kita ambil dari soal-soal yang terdahulu ya adik-adik, dari soal OSN yang pernah muncul. Oke adik-adik, kita lihat soal yang pertama. Ini soal yang pernah muncul di tingkat provinsi ya adik-adik. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, adik-adik harus tahu dulu nilai logaritma. Ini kan rumusnya ada berkaitan dengan logaritma. Nilai dari log 10 itu sama dengan 1. Log 100 itu sama dengan 2. Jadi jumlah nolnya ya, kalau nolnya 2, 2. Log 1000 itu 3. 1000 itu kan log 1000 itu kan 10 pangkat 3. Jadi log 10 pangkat 3, 3. Jadi kalau log 10 pangkat 8 ya, itu berarti hasilnya 8. Oke, ini harus adik-adik paham ya nilai logaritma ini sebelum membahas soal ini. Oke adik-adik, kita lihat soalnya. Taraf intensitas bunyi pada jarak 3 meter dari sumber bunyi adalah 120 desibel. Ya, ini satuannya desibel. Berarti ini R1-nya 3 meter. TI, karena ini taraf intensitas 120 desibel. Untuk mengubah taraf intensitas bunyi tersebut menjadi 100 desibel, ini TI2-nya. TI2-nya 100 desibel. Maka jarak yang diperlukan antara pengamat dan sumber bunyi harus diubah menjadi berapa? Berapa R2-nya? Oke, adik-adik, berarti ini ada dua taraf intensitas, ada dua jarak. Berarti rumusnya yang ini adik-adik ya. Dua jarak R1 dengan R2 dengan dua taraf intensitas. Kalau yang ini dua intensitas ya, ini taraf intensitas. Dengan syarat jarak kedua lebih besar jarak pertama. Oke, adik-adik, kita langsung tulis rumusnya di sini ya. TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Oke, adik-adik, kita langsung masuk nilainya. TI1-nya 120, TI2-nya 100 ya, kurang 20 kali log R2-nya
yang mau kita cari R2 ini ya, R2 ya. Tidak masalah besar kecil hurufnya ya, R2, R1 ini. R1-nya 3. Oke, jadi yang ditanya ini adik-adik. Jarang soal OSN itu yang bagian sini ditanya ya. Karena lebih mudah ya daripada mencari yang sebelah sini ya. Agak menganalisis sedikit ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut cara penyelesaiannya. Adik-adik lihat di sini. Ini kan kurang. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ya, jadi tambah. Jadi positif. 20 log R2 per 3 sama dengan 120. 100-nya pindah ke kanan. Jadi ini tadi pindah ke kiri. Negatif jadi positif. Yang 100-nya pindah ke kanan jadi negatif 100. Pindah ruas ya adik-adik. Pindah jadi positif, ini pindah jadi negatif. Sehingga hasilnya 2 log R2 bagi 3. Ini 120 bagi 100 yaitu 20. Sehingga log R2 per R3 ini jadi bagi adik-adik. Karena ini kan 20 kali log. Berarti ini kan kali. Jadi ke sebelah sini jadi bagi. 20 bagi 20. Oke adik-adik, 20 bagi 20 kan 1 adik-adik. Ini bukan R3 ya, 3 ya. Jadi log R2 per 3. 20 bagi 21. Adik-adik kan kita tahu tadi bahwa log 10 itu 1. Ya, jadi kita ganti satunya dengan log 10. Untuk apa kita ganti? Agar log ini bisa dicoret. Kalau seperti ini cuma 1 tidak bisa dicoret, kiri kanan tak habis. Jadi 1 harus kita ganti dengan log 10 biar kiri kanan bisa dicoret. Oke adik-adik, sehingga ya kita dapatlah hasilnya. Ini tinggal dikali silang. Jadi R3 sama dengan 10 kali 3, 30. Jadi jawabannya 30 meter C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Ini soal yang pernah muncul di tingkat kabupaten ya, itu tahun 2020 ya. Oke adik-adik, jadi taraf intensitas ini rupanya sering juga muncul di soal OSN. Walaupun ini tidak adik-adik pelajari di SMP. Ya, ini adalah materi SMA kelas 11 ya. Tapi untuk peserta KSN harus bisa memantapkan materi ini karena dimunculkan dalam soal OSN atau KSN. Oke adik-adik, kita lanjut. Ini taraf intensitas sebuah sepeda motor itu 80 desibel, yaitu taraf intensitas TI. Jika I0 merupakan intensitas ambang, ya I0 intensitas ambang, intensitas bunyi yang dihasilkan motor berapa I0? Intensitasnya berapa kali I0? Oke, jadi ini hubungan taraf intensitas dengan intensitas. Jadi rumusnya yang hubungan intensitas dengan taraf intensitas yang ini adik-adik. TI sama dengan 10 kali log I per I0 ya. Kita langsung masukkan rumusnya. TI sama dengan 10 log I per I0. Oke, kita masukkan TI-nya 80 desibel sama dengan 10 kali log I per I0-nya tidak diketahui. Yang ditanya nanti berapa I ini? Oke. Ini kan kali adik-adik. Jadi dipindahkan ke sini jadi bagi 80 bagi 10 log I per I0. 80 bagi 10 8 log I per I0. Untuk menghilangkan log tadi sebelah sini harus dirubah ke dalam logaritma. Oke adik-adik, tadi nilai yang logaritma 8 adalah 10 pangkat 8. Ini adik-adik. Kalau nilai logaritma 12 berarti 10 pangkat 12. Jadi tinggal diubah 10 pangkat saja ya. Oke, jadi 8 itu nilai logaritma dari log 10 pangkat 8. Sehingga ini log I per I0. Logaritmanya dihapus karena kiri kanan sudah ada log. Jadi ini tinggal dikali silang. Ya. Jadi I sama dengan 10 pangkat 8 I0. Jadi kalau kita lihat option 10 pangkat 8 ini ya. Antara dua ini. Jawabannya yang D. Kenapa? Karena 10 pangkat 8 itu depannya tak ada angka berarti 1 ya. Jadi 1,0 kali 10 pangkat 8 I0.
Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi OSN IPA SMP. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.